Perkenalkan, nama saya Revina Besiba Bertaregan, NIM 1020230013. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang ruang lingkup dan strategi promosi kesehatan, jenis pelayanan kesehatan, dan alur pelayanan kesehatan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman dan selamat menyaksikan. Kali membaginya menjadi dua aspek. Yang pertama, promosi kesehatan pada aspek promotif. Sasaran promosi kesehatan pada aspek promotif adalah kelompok orang sehat. Selama ini kelompok orang sehat kurang memperoleh perhatian dalam upaya kesehatan masyarakat. Padahal kelompok orang sehat di suatu komunitas sekitar 80-85% populasi. Apabila jumlah ini tidak dibina kesehatannya, maka jumlah ini akan meningkat. Oleh sebab itu, pendidikan kesehatan pada kelompok ini perlu ditingkatkan atau dibina agar tetap sehat atau lebih meningkat lagi. Derajat kesehatan adalah dinamis. Oleh sebab itu, meskipun seseorang sudah dalam kondisi sehat, tetap perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Nah, dan yang kedua adalah promosi kesehatan pada aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya promosi kesehatan mencakup 3 upaya dan kegiatan, yakni pencegahan tingkat pertama atau primary prevention, pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention, dan pencegahan tingkat 3 atau tertiary prevention. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan pelaksanaan. Berdasarkan tatanan atau setting, atau tempat pelaksanaan promosi atau pendidikan kesehatan, maka ruang lingkup promosi kesehatan ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, promosi kesehatan pada tatanan keluarga atau rumah tangga, yang kedua, promosi kesehatan pada tatanan sekolah, yang ketiga, promosi kesehatan di tempat kerja, yang keempat, promosi di tempat-tempat umum, dan yang kelima, fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada ruang lingkup berdasarkan tingkat pelayanan yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, promosi kesehatan atau health promotion, yang kedua, perlindungan khusus atau specific protection, yang ketiga, diagnosa dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and treatment, yang keempat, pembatasan cacat atau disability diminution, yang kelima, rehabilitasi atau rehabilitation. Nah, selanjutnya teman-teman ada strategi promosi kesehatan. Strategi global atau promosi kesehatan menurut WHO 1983 dibagi menjadi 3. Itu yang pertama, advokasi. Singkatnya, advokasi merupakan upaya untuk meyakinkan orang lain atau orang yang dapat membantu atau mendukung sesuatu yang diinginkan. Dalam promosi kesehatan, advokasi merupakan upaya pendekatan pada para pembuat keputusan atau pembuat kebijakan di berbagai tingkatan dan bagian. Dan yang kedua, social support atau dukungan sosial. Strategi ini merupakan upaya untuk mencari dukungan sosial melalui beberapa tokoh yang sudah ada di masyarakat, baik formal maupun informal. Dan yang ketiga, empowerment atau pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya promosi kesehatan yang berfokus pada masyarakat langsung. Tujuannya adalah menciptakan kemampuan masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan mereka secara mandiri. Nah, selanjutnya ada pelayanan kesehatan yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pelayanan kedokteran. Nah, teman-teman, pelayanan kedokteran yang dimaksud adalah pelayanan dari rumah sakit, yang dimana banyak kita temui di kota-kota. Dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Yang dimaksud dari pelayanan kesehatan masyarakat adalah puskesmas, yang dimana kita bisa menemukan pelayanan puskesmas di berbagai daerah. Nah, selanjutnya ada alur pelayanan kesehatan. Alur merupakan urutan atau tahapan yang diberikan kepada pasien. Alur akan sangat mudah dipahami apabila dibuat dalam bentuk bagan atau skema. Nah, alur erat kaitannya dengan prosedur. Pada setiap tahapan alur terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang diberikan.
tahapan kegiatan tersebut ditulis dalam prosedur. Fungsi prosedur adalah memberikan instruksi terhadap pelayanan yang konsisten, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prinsip pembuatan alur adalah membuat mudah dipahami, sehingga sebaiknya alur dibuat dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu kegiatan ke kegiatan yang lain. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah alur dari pasien rawat jalan. Dan ini adalah alur pasien rawat inap. Nah, teman-teman, dalam materi ini juga saya akan membuat 3 kasus dan saya akan membacakan salah satu dari kasus tersebut. Selamat menyimak. Nah, kasus yang pertama yaitu dalam sebuah program pencegahan diabetes, pemerintah menyediakan layanan pemeriksaan gula darah gratis di puskesmas. Warga yang hasilnya menunjukkan kadar gula tinggi akan diberikan edukasi mengenai pola makan sehat dan dianjurkan untuk rutin memeriksa diri. Jika kondisi memburuk, pasien akan dirujuk ke spesialis penyakit di rumah sakit umum daerah. Berdasarkan alur pelayanan kesehatan, program ini mencakup jawaban saya adalah A. Pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Dikarenakan program ini dimulai dengan pemeriksaan dan edukasi di puskesmas atau pelayanan primer. Jika ditemukan kasus dengan kadar gula tinggi yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, pasien dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit umum daerah atau pelayanan sekunder. Nah, teman-teman, ini adalah kasus nomor 2. Dan ini adalah kasus nomor 3. Nah, sekian dari hasil materi yang saya bawakan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikannya. Sampai jumpa!